Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dan menyuruh mereka. Dan mereka la ya'sunallah. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau kita itu disuruh pergi sama emak ke warung, karena kita ngerumpi dulu. Setelah itu baru pergi ke warung. Nah, kalau malaikat disuruh kamu pergi ke sana, lakukan seperti ini, tidak ada istilah ngerumpi dulu atau nebeng dulu, nggak ada. Pergi ke sana, selesai, balik. Begitu. Jadi Subhanahu wa ta'ala, seperti biasanya kita akan membahas tafsir daripada Al-Quran Al-Karim. Dan sebelumnya alhamdulillah kita sudah membahas tentang tafsir surah An-Naba, surah yang sangat agung, surah yang sangat dahsyat, yang mana di dalamnya telah dijelaskan bagaimana hari kiamat, lalu Allah jelaskan juga keagungannya di dalamnya, serta bagaimana hal-hal yang terjadi ketika ada berita besar tersebut. Dan alhamdulillah kita sudah membahasnya pada kesempatan sebelumnya. Dan pada malam kali ini kita akan mengkaji sebuah surat setelah surat An-Naba, yaitu surat An-Nazi'at, surat yang kedua dari juz 30. Kalau Quran Madinah halaman 583, tapi kalau Al-Quran Jamaah Indonesia mungkin 500. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nazi'at. Kita akan membahas surah ini serta mengkaji isi daripada kandungan yang terdapat di dalam surat yang sangat agung ini. An-Nazi'at, di mana malaikat yang mencabut. Asal kata daripada An-Nazi'at yaitu naza'a yanza', yaitu mencabut. Kalau kita biasa bertani, kita biasa nyambut singkong, nah seperti itu, mencabut. Jadi istilah mencabut itu seperti halnya pedang yang kita cabut dari sarungnya, itu mencabut. Bukan menarik, tapi mencabut. Mencabut dengan menarik itu sedikit perbedaan. Namun dalam kata nazar ini mencabut dari sesuatu. Nah, di dalam ini juga akan terdapat penetapan hari kiamat, sama halnya seperti surat yang sebelumnya, yaitu surah An-Naba, yang mana di dalamnya terdapat ancaman dan gambaran bagaimana hari kiamat itu. Maka di surat An-Nazi'at ini juga ada yang seperti itu, atau pembahasan tentang hari akhir tersebut. Ayat yang pertama, wan-nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Gharqa di sini artinya keras. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan sesuatu apapun. Jadi Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah dengan apapun. Akan tetapi kita manusia tidak boleh bersumpah selain dengan Allah. Misalkan kita manusia bersumpah demi ayah ibuku, nah itu nggak boleh. Kita nggak boleh bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah. Jadi biasanya kalau
akan mukhatab, lawan bicara kita. Misalkan nih, ada satu orang yang berselisih atau masih ragu antara satu dengan yang lain. Kamu kan yang mencuri? Enggak, saya enggak mencuri. Ngaku aja kamu mencuri. Enggak, saya enggak mencuri. Beneran kamu pasti mencuri? Enggak, sumpah demi Allah. Jadi di sini ada takkid. Nah, di dalam ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah akan malaikat. Akan tetapi kalau manusia tidak boleh bersumpah selain daripada Allah. Misalnya kita bersumpah demi malaikat, saya tidak pergi ke kuburan untuk menyembah kuburan. Enggak boleh. Hanya ada satu opsi, demi Allah. Makanya hal yang seperti ini nanti timbul ke dalam bab kesyirikan. Kalau seandainya kita bersumpah selain Allah, maka nanti berarti kita meyakini bahwasanya orang itu lebih besar daripada Allah. Seperti itu. Sehingga manusia atau kita umat Islam dilarang bersumpah selain daripada Allah. Saya bersumpah atas nama ayah dan ibu saya bahwasanya saya itu tidak kentut atau tidak mencuri misalkan. Nah, itu tidak boleh. Hal-hal sumpah-sumpah yang selain Allah itu tidak boleh. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apapun yang Dia mau. Dan itu kehendak Allah. Dan sesuatu yang Allah beri sumpah padanya atau bersumpah kepadanya itu pasti sesuatu yang dahsyat. Wadduha demi waktu duha, wal 'asr demi waktu asar, wati demi buah tin, wazaitun demi buah zaitun, dan lain sebagainya. Jadi sumpah Allah itu mencakup sesuatu yang besar, apakah isi kandungannya atau lain sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah di dalam An-Nazi'at, surah An-Nazi'at ini, wan nazi'ati 'arqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Nah, maksud keras di sini adalah jadi dicabutnya itu dengan secara paksa. Istilahnya itu nyawa itu sesuatu yang memang ada di dalam diri, yang mana dia itu nyangkut dalam badan. Istilahnya seperti itu. Jadi dia itu terdapat di dalam seperti nadi-nadi dan urat-urat semuanya ditarik dia itu. Maka butuh kekuatan yang besar. Makanya ada riwayat mengatakan bahwa kalau seandainya dicabut nyawa itu paling sakit, sangat-sangat sakit itu. Nah, ini juga Allah bersumpah dengan ini karena memang ini sangat besar dan dahsyat, dan tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali malaikat yang Allah perintahkan kepadanya. Jadi kenapa digunakan sumpah? Agar orang Quraisy itu lebih percaya dengan apa yang kita katakan, yang pertama. Yang kedua, kenapa gharqa ini besar? Maksudnya dengan keras, karena susahnya. Jadi istilahnya itu orangnya itu kalau sudah terlalu dekat dengan dunia sehingga enggan untuk mati, nyawanya juga susah untuk diangkat, gitu. Terutama yang kafir, terutama orang-orang kafir. Makanya ada orang yang susah untuk ditarik nyawanya. Sakarat itu sangat-sangat dahsyat, dan itu kiamat kalau kita katakan kiamat kecil bagi kita, karena itu adalah permulaan bagi kita untuk menuju kepada kiamat selanjutnya. Dan selanjutnya akan ada
azab kubur, ada neraka sirat dan lain sebagainya, dan itu semuanya akan kita lalui. Nah, untuk hal cabut nyawa itu, kalau seandainya kita itu nggak terlalu terlena dengan dunia, maka atau amalan kita banyak, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khotimah dengan cara tidak menyambut dengan keras. Jadi cabutannya itu ya cabutan seperti biasa, pelan-pelan, bisa dikatakan pelan-pelan seperti itu. Jadi seakan-akan kita itu sakit tapi tahan, kamu akan menjadi itu ya nafsul mutmainnah, irji'i wahai zat yang Allah berikan ampunan kepada kamu walaupun, maka kita tenang ketika mendengar itu. Tapi kalau seandainya orang yang kafir itu susah, saking susahnya itu ya ditarik terus, makanya mereka kenapa kesakitan ketika sakaraat itu karena memang susah, dan malaikat tidak melihat apakah dia itu kafir atau dia itu muslim, atas nama sudah waktunya diangkat, ditarik. Wan nasyiqati nashqa, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Nah, lemah lembut yang tadi yang kita katakan tadi bahwasanya ini termasuk juga kepada orang-orang yang beramal soleh. Nah, ini juga tergantung nantinya. Kalau seandainya orang muslim tapi amalnya ya salah-salah, mau ini mau itu terserah saya, maka itu nanti tidak dicabutnya lembut, tapi kesakitannya akan lama. Jadi seperti hanya orang melahirkan, ada pembukaan 1, 2, 3 dan seterusnya. Mungkin sakarat bisa jadi seperti itu. Akan ada ditarik 1, 2, 3, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Allah Ta'ala tergantung semuanya akan amalan apa yang kita lakukan di dunia. Kalau amalannya itu ya bagus, itu mendatangkan manfaat kepada orang lain, atau itu ridha Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis dan insyaallah Allah akan angkat perlahan-lahan dan dengan lemah lembut. Walaupun sakit, insyaallah kita masih dilembut-lembutkan. Tapi kalau seandainya kita asal-asalan di dunia, maunya kita terserah, terus mau ibadah atau enggak terserah saya, ya itu jangan harap bisa, atau maunya juga biasa-biasa saja seperti itu. Maka semuanya itu tergantung bagaimana amal kita. Di akhir nanti Allah akan memperlihatkan kamu husnul khatimah atau su'ul khatimah, kamu itu dalam bagian atau dalam golongan husnul khatimah yang mati dengan husnul, atau yang mati dengan su'ul, kebaikan atau keburukan. Tidak ada tengah-tengah. Jadi nggak ada istilah itu abstain, nggak ada. Mau keburukan atau mau kebaikan, seperti itu. Nah, di sini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat bukan berarti malaikat itu hanya sedikit, banyak. Dan masing-masing malaikat itu mempunyai spesialis tersendiri atau mempunyai tugas masing-masing. Jadi ada yang sujud saja kerjanya, ada yang rukuk saja kerjanya, ada yang ngatur gunung, ada yang nurunin hujan, ada macam-macam. Geruduk, petir, dan lain sebagainya. Semuanya itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dan menyuruh mereka. Dan mereka la ya'sunallah. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau kita itu disuruh pergi sama emak ke warung, karena kita ngerumpi dulu, setelah itu baru pergi ke warung. Nah, kalau malaikat disuruh kamu pergi ke sana, lakukan seperti ini, tidak ada istilah ngerumpi dulu atau nebeng dulu, nggak ada.
pergi ke sana, selesai balik, begitu. Jadi seperti halnya kalau kita tahu robot itu kan dikendalikan dengan manusia, dan itu tidak sempurna. Tetapi malaikat itu sempurna. Mereka tidak diberi hawa nafsu. Ketika diperintahkan itu yang dilakukan, tidak diperintahkan tidak dilakukan. Seperti itu. Jadi mereka itu mempunyai tugas masing-masing, spesialis masing-masing, sehingga mereka tidak akan mencaplok tugas orang lain. Ini tugas malaikat ini jauh-jauh ya. Oh, aku mau juga jauh ada. Kalau sudah tugas kamu ini, tugas kamu yang seperti ini, kamu turunin hujan aja. Kamu ini gunung aja. Kamu ngatur cuaca aja, seperti itu. Jadi nggak ada istilah oh, aku mau ini dong, gitu, nggak ada. Jadi semuanya sudah punya tugas, dan mereka tidak bermaksiat kepada Allah dan tidak melenceng dari apa yang Allah tetapkan. Disuruh seperti ini, dibuat seperti ini. Disuruh seperti itu, dibuat seperti itu. Kalau peluduk nyamber sapi mulai kebo, nah itu udah beda lagi. Karena memang itu kan ketetapan Allah. Iya. Bisa jadi nanti orang yang punyanya mungkin ada kesalahan atau apa gitu, membuat sebuah masalah atau membuat kesalahan yang memang tidak diketahui sama orang lain, sehingga yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala seperti itu. Itu lagi nanti masalah beda. Nah itu atas perintah Allah juga. Misalkan itu bagaimana Ustaz ini disuruh sama sapinya itu di kena petir gitu. Apakah itu juga perbuatan malaikat? Ya, semuanya yang melakukan malaikat, tapi atas suruhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu tidak melakukan apapun kecuali apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga punya tugas masing-masing. Selanjutnya, wasabihati sabha. Dan demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Jadi istilah sabihat ini asal katanya sabaha. Sabaha itu sebenarnya artinya berenang. Jadi seakan-akan malaikat itu turun berenang seperti itu. Jadi bisa dikatakan turun ke bumi, lalu mereka masuk atau turun atau mereka masuk ke dalam tubuh manusia untuk mengambil jasad, mengambil ruh daripada manusia itu, berenang ke dalam tubuh manusia untuk mengambil ruhnya. Mana sih diambil, coba seperti itu. Seakan-akan dia berenang mencari ruh daripada manusia tersebut. Jadi malaikat itu cepat. Kalau sekarang kan ada istilah film-film gitu. Mereka film-film itu diilustrasikan seakan-akan gambarannya seperti ini, malaikatnya seperti ini. Padahal itu semua adalah rekayasa mereka. Kalau seandainya kita bandingkan dengan sebenarnya, maka jauh daripada apa yang mereka lakukan. Dan sekarang kita nggak boleh terlalu percaya dengan apa yang ada dalam film. Kita percaya apa yang digambarkan di dalam Al-Quran. Mungkin kita akan sedikit ekspektasi berhayal-hayal, berangan-angan seperti ini ya, malaikatnya seperti itu ya. Mungkin kita akan berangan-angan seperti itu, tapi jangan sampai angan-angan kita itu jauh daripada apa yang digambarkan oleh Al-Quran. Sehingga malaikat itu punya sayap, terus sayapnya di mana? Ada malaikat itu yang sayapnya ada 3, ada yang 10, ada yang 100. Gimana itu? Gak boleh kita membayangkan seperti hanya khayalan terhadap manusia. Gak boleh. Semuanya itu sudah sudah ada, dan kita tidak bisa menggambarkannya.
seperti itu. Jadi biarkan khayalan kita itu termasuk dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Biarkan gambarannya itu gambaran seperti hanya Al-Quran menceritakan, seperti itu. Ayat selanjutnya, Fal-mudabbirati amra, demi malaikat yang mengatur urusan. Ya, kan tadi sudah dijelaskan bahwa malaikat itu punya urusan masing-masing, tugas masing-masing, spesialis masing-masing. Ada spesialis yang mencatat nyawa, ada spesialis yang mencatat, ada spesialis yang menurunkan hujan, ngasih rezeki dan sebagainya. Dan semuanya tidak akan bermaksiat kepada Allah. Mereka melakukan semuanya atas dasar apa yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi angkasa, malam, tumbuhan, angin, petir, laut dan lain sebagainya itu semuanya mereka yang mengatur. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh. Jadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang sudah tidak ada petir seminggu, sudah ada petir, seperti itu. Sudah turunkan petir jam 17.00 di sini, sudah dilakukan seperti itu. Jadi kalau seandainya detailnya juga mereka akan melakukan seperti hanya apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan detail, tanpa ada cacat sedikit pun, seperti itu. Jadi benar-benar mereka tidak melenceng akan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat selanjutnya, yauma tarjufu rajifah. Nah, ini masuk kepada hari di mana ditetapkannya hari kiamat. Sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam. Di yauma tarjufu rajifah. Jadi rajifah ini sebenarnya adalah getaran. Getaran di mana ketika dia ada, maka semuanya itu melakukan. Jadi seakan-akan dia itulah tanda-tanda bahwasanya tanda-tanda bahwa itu harus segera terjadi. Jadi seperti itu rajifah, getaran ya, getaran. Kalau di sini katakan tiupan ya. Namun rajifah memang mengguncang. Jadi ada dua pendapat yang tentang sangkakala, apakah 2 kali tiupan atau 3 kali tiupan. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan 2 kali tiupan, ada yang mengatakan 3 kali tiupan sangkakala. Namun yang rajih mengatakan yang 2 kali tiupan. Jadi ketika ditiup itu semuanya selesai. Jadi tiupan pertama sampai tiupan kedua itu ada jarak. Kalau dalam sabda Rasul bahwa jaraknya itu 40. Jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua itu 40. Tapi Rasul tidak mengatakan bahwa 40 apa? 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun, Nabi nggak bilang. Tapi cuma Nabi bilang 40, jaraknya 40. Bagaimana cara tahunya? Ya nanti yang merasakan gitu. Yang merasakan kiamat, itu ada dari hari. Mereka juga akan merasakan bagaimana dahsyatnya dibakar di neraka. Nah, antara jarak 40 itu masih kita tidak mengetahui. Rasulullah SAW pun tidak memberikan jawaban yang pasti. Yang pastinya adalah 40. Apakah itu hari, bulan, tahun, menit, atau abad? Kita tidak tahu. Hanya dikatakan 40. Jarak antara tiupan pertama dan tiupan kedua itu 40. Allah itu 40 tahun, 40 abad, 40 hari. Kita tidak
Selanjutnya, tatba'u marwadifah. Nah, tiupan pertama itu diiringi dengan tiupan kedua. Berarti cuma tiupan pertama selang 40, tiupan kedua seperti itu. Nah, 40 apakah? Allah a'lam. Maka ini adalah tanda atau alarm bahwa sudah tidak ada lagi yang namanya taubat, sudah tidak ada lagi amalan soleh dan amalan toleh. Amalan soleh itu amalan kebaikan, amalan toleh itu amalan keburukan. Jadi tidak ada lagi antara baik dan buruk, semuanya akan dihisab oleh Allah dan semuanya menuju pada persidangan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Dan semuanya akan ditetapkan apakah kamu akan menuju kepada ahlul yamin atau ahlul shimal, kamu dari golongan kanan atau dari golongan kiri. Tidak ada golongan tengah-tengah, atau tidak ada golongan istilahnya saya berat sebelah antara amal kebaikan dan amal keburukan saya itu seimbang. Tidak ada. Ada dua pilihan. Pilihannya golongan kanan, golongan kiri. Tidak ada golongan tengah-tengah. Kalau berat sedikit ke kebaikan, ya sudah, berarti masuk ke golongan kanan. Selamat. Tapi kalau seandainya hampir berimbang, dibakar dulu. Seperti itu. Supaya membersihkan semua kotoran istilahnya. Nah, kalau seandainya beratnya sebelah kanan, ya udah silakan masuk ke dalam perintah Allah, yaitu jannahnya. Bila berat kiri, ya sudah silakan masuk ke dalam api. Kalau tengah-tengah ada, tidak ada tengah-tengah. Makanya nggak ada istilahnya abstain ketika itu. Jadi pasti akan ada golongan di mana kamu akan masuk neraka atau surga. Nggak ada istilah golongan tengah-tengah, ada. Nanti yang tergantung itu amalan kita. Makanya kuncinya adalah kunci daripada surga adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka itu kuncinya. Kalau sudah ada kunci, otomatis kita akan bisa masuk ke surga, walaupun nanti dibakar dulu seperti itu. Tapi kan seperti pembahasan sebelumnya, yang dibakar di neraka kan satu hari neraka 1000 tahun di dunia. 1000 tahun. Mau dibakar dulu silakan. Seperti itu. Jadi kuncinya, kalau alhamdulillah kita lahir dengan Islam dan kita juga bersama-sama tumbuh dalam lingkungan Islam. Alhamdulillah itu sebenarnya harus kita syukuri. Namun keislaman kita harus kita upgrade, istilahnya jangan berhenti belajar. Karena kita itu makhluk Allah yang banyak salah. Kalau berhenti belajar berarti berhenti akan kebaikan. Kalau berhenti akan kebaikan berarti amalan kita juga terputus. Istilah terputus itu sudah kita mematokkan diri bahwasanya kita bisa, setelah itu kita melakukan apa yang kita suka. Padahal di situ ada larangan dan ada suruhan atau anjuran, sehingga larangan kita tidak tahu, anjuran kita juga ngeblek. Akhirnya sama-sama masuk neraka. Makanya kita harus belajar. Keturunan Rasulullah SAW belajar itu dari ayunan sampai di rendah. Ini dari kecil memang harus kita giatkan anak untuk belajar, apalagi sampai tuanya. Jangan berhenti belajar. Begitu. Walaupun sudah tua, tetap harus belajar. Gitu. Jadi kalau seandainya kita meninggal dalam keadaan belajar, kita juga termasuk fisabilillah, orang-orang yang meninggal di jalan Allah. Nah, ketika fisabilillah sudah, berarti kita sudah mendapatkan sebuah keutamaan. Orang yang syahid itu mendapatkan keutamaan masuk ke surga Allah. Bisa jadi kalau seandainya kita ikhlas, setelah itu meninggal, ikhlas kita belajar terus menerus, meninggal, Allah Subhanahu wa taala catatkan kita fisabilillah, sudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Di
diingatkan. Jadi kita manusia ini sering lupa karena ya dunia ini tempat sandiwara. Kadang kita lupa. Iya, la'ibun wa lahu. Jadi dia itu memang tempat yang melenakan. Ya bumi ini. Makanya kita harus banyak-banyak diingatkan dengan hal-hal neraka, hal-hal surga, hal-hal positif, hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Supaya apa? Ini ibaratnya seperti baterai HP. Kadang baterai HP ngedrop, habis, kita cas. Nah, ngecasnya itu ya belajar. Ngecasnya itu ya majelis ilmu. Ngecasnya itu ya mengkaji Al-Quran, mengkaji ilmu, mengkaji kitab dan sebagainya. Itu harus sebenarnya. Jadi kalau seandainya kita sendiri sudah buka sesuatu hal yang baik, apakah itu ceramah, ataukah itu baca Al-Quran atau sebagainya, di HP sekarang sudah bisa dibuka di akses di mana-mana. Buka yang baik-baik. Oh itu belajar. Apakah itu bukan belajar? Itu belajar. Bismillah, ya Allah saya mau dengar Al-Quran. Mudah-mudahan saya bisa jadi seperti imam. Mudah-mudahan bacaan saya bisa sebagus imam. Itu belajar. Jangan dikira kita hanya mendengar terus kita cuma hanya lewat telinga kanan keluarnya. Itu tidak. Kalau seandainya kita niatkan untuk ibadah dan untuk belajar, itu dicatat sama Allah. Walau kita hanya mendengar. Misalkan ini di TV kan sekarang banyak nih siaran-siaran Al-Quran, bacaan Al-Quran gitu, atau di radio gitu ada bacaan Al-Quran murattal 30 juz berulang-ulang gitu. Duduk saja, lalu niatkan, ya Allah, saya niatkan ibadah dengan benar. Udah masuk, pahalanya masuk ke kita, masuk. Kalau hanya mendengar, padahal kan masih sepele ya. Tapi itu juga mendengar ibadah. Kalau seandainya kita melihat, makanya hadis yang paling pertama itu di bab fikih dalam pembahasan fikih umat Islam itu ya an-niyah, karena dia pokok. Innama a'malu binniyat. Sebenarnya amal itu tergantung niat kita. Kalau seandainya niat itu baik, ya baik semuanya. Kalau seandainya niat itu buruk, ya buruk semuanya. Seperti itu. Misal seperti misalnya di warung sekarang warungnya itu terbuka, terus ada duit situ sekitar 50.000, mungkin yang jualnya itu lupa ngambil terus ketinggalan di situ. Yang jual udah nggak ada di situ, kali buru-buru melihat anak atau melihat sesuatu di dapur yang membutuhkan sehingga buru-buru dia ketinggalan uang itu. Nah itu ada dua opsi. Kalau seandainya kita ingin baik, maka kita dapat pahala. Tapi kalau seandainya kita ingin buruk, kita dapat dosa. Semuanya tergantung pada niat. Kalau kita mau baik, kita ambil uangnya, kita bilang sama orangnya, Bu, ini duitnya jangan ditaruh di sini. Ini saya lihat ada duit di sini. Ini punya siapa ini? Jangan taruh di sini, nanti diambil sama orang. Ini duitnya. Itu niat kita baik untuk membantu orang, Allah catat. Tetap Allah catat. Atau niat kita berbeda dari itu. Dekatin, ambil, pura-pura tahu, kantongin, pura-pura tahu. Nah, setelah itu kan lumayan kesempatan. Kalau istilahnya Bang Nabi itu semuanya istilahnya bukan niat pelakunya, tapi ada kesempatan. Allah tahu. Ya, kesempatan memang ada. Tapi kalau kita umat Islam harus tahu bahwasannya kita itu dilihat dan diperhatikan sama CCTV Allah.
Apa CCTV Allah? Bisa jadi masjid, bisa jadi pohon, bisa jadi rumah, bisa jadi apapun. Dan mereka akan bersaksi di hari akhir nanti bahwasanya kita akan melakukan itu. Contoh misalkan kita melakukan sebuah ibadah. Terus ketika hari akhir kita mau bilang pakai mulut kita bahwasanya kita melakukan ibadah, nggak bisa, karena mulut ini dikunci. Yang bersaksi siapa? Yang melakukan. Tangan melakukan, badan melakukan, kaki melakukan, itu yang bersaksi. Iya Allah, badan ini sudah jalan, badan ini sudah melakukan ini. Waktu itu memang seperti ini. Iya Allah, bahwa tangan ini sudah melakukan. Yang bersaksi bukan mulut, semuanya bersaksi seluruh anggota tubuh kita, termasuk sekeliling kita. Makanya kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat. CCTV Allah apa? Semua apa yang di dunia ini. Seperti itu. Kalau seandainya sudah punya rasa seperti itu, insya Allah keburukan apapun akan kita jauhi. Karena kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Jadi kita tidak akan melakukan hal-hal yang memalukan diri kita nanti. Ya. Masyarakat muslimin dan muslimat, jamaah sholat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tentang al-wadifah. Jawaban pertama itu diiringi oleh jawaban kedua. Selanjutnya qulubun yawma idzin wadifah. Nah, pada hari itu di mana hati manusia sangat takut. Wajifah. Jadi ada kalau di dalam bahasa Arab itu ada khasyah, ada takut, khauf, ada khasyah, ada khauf, ada takwa. Wa qulubun yawma idzin wajifah. Jadi wajifah ini isim fa'il. Jadi dia terus menerus. Tapi kalau khauf, khasyah itu kaitannya dengan ilmu. Dia nggak kelihatan, tapi pakai pemikiran. Tapi kalau seandainya khauf, dia seperti sesuatu yang kita lihat, lebih kepada fisik. Kita takut kepada Allah. Apakah kita melihat Allah seperti hanya kita melihat monster? Tidak. Khasyah itu. Tapi kalau khauf itu artinya takut juga. Khasyah itu juga takut. Kalau khauf lebih kepada apa yang kita lihat fisik. Seperti hanya api neraka. Saya takut sama api neraka. Mana itu? Yang kita lihat api. Atau saya takut kepada bapak itu. Kenapa? Badannya besar, kepal, gemuk gitu. Saya takut. Seperti itu. Jadi sesuatu yang tampak oleh fisik. Sedangkan takwa takut, tapi dia ingin beramal. Nah, yang ada di sini wajifah. Wajifah itu dari isim fa'il. Isim fa'il jadi terus melakukan atau terus takut. Seakan-akan ketakutannya itu terus menerus. Kalau kita di dunia, kalau sudah takut itu biasanya pucat. Pucat jadi apa? Jadi putih ya. Wajah kita itu jadi berubah agak warnanya itu agak putih-putihan gitu. Muka kita atau roman kita jadi pucat, itu artinya menjadi putih. Kalau ketika hari itu bukan jadi putih, tapi jadi biru. Bukan jadi putih, saking takutnya kita, kulit kita sendiri jadi biru. Kalau kita di dunia takut banget itu biasanya jadi pucat pasi. Tapi kalau di akhirat, saking takutnya kita, wajah kita itu jadi biru. Dada kita kosong sampai naik ke atas tenggorokan. Naik ke atas tenggorokan, dan itu tidak kita sadari. Dan itu semua tidak kita sadari.
saking takutnya jantung itu naik sampai kerongkongan. Itu nggak bisa kita sadari, saking takutnya seperti itu. Takutnya apa? Absarha khashi'ah, pandangannya tertunduk, khashi'ah, khusyuk. Ya Allah, seakan-akan menyesali akan apa yang dilakukan di dunia. Dan mereka adalah orang-orang yang memang tidak ingin dihidupkan kembali. Makanya di surah An-Naba yang sebelumnya kita jelaskan bahwa mereka itu mengingkari karena memang mereka tidak siap untuk dihisab, tidak siap mereka untuk diadili, karena mereka tahu bahwa keburukan mereka lebih banyak daripada kebaikan, sehingga mereka takut untuk dihisab kembali. Bagaimana caranya? Yang molok-molok di dunia ini diolok-olok. Mereka itu molok-molok tentang berita besar yaitu kiamat itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa Allah saya pasti kamu akan merasakan, mau kamu olok-olok atau tidak, kamu akan merasakan waktu itu. Kapan waktu itu? Ya tunggu saja hari-harinya seperti itu. Jadi semuanya itu atas ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wajibah ini seperti halnya kita naik tunggangan unta. Pernah lihat unta terus ada yang mengendarai, terus ada punggungnya yang memang ditaruh di atasnya itu kayak rumahan gitu, tempat orang naik, tempat orang mengendarainya. Yang mengendarai di depan, yang naik di belakang. Nah, wajibah seperti itu. Dia naik unta, terus untanya itu jadi kita naik unta, tahu nggak? Untanya itu terus menerus dilakukan sama seperti halnya kita pukul unta yang ada itu terus menerus seperti itu. Jadi absarha khashi'ah, matanya tertunduk, yaquluna inna marduduna fil hafirah. Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Seakan-akan mereka mengingkari akan adanya kehidupan sekarang. Jadi waktu dibangkitkan itu, ini apa ini? Ada hidup lagi? Seperti itu. Ini apa ini? Kok bisa hidup lagi? Gitu. Padahal itu adalah persidangan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kamu akan dihisab, kamu akan diadili dengan seadil-adilnya, dan tidak ada pengadilan yang lebih adil daripada pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat selanjutnya, Aidza kunna 'idhaban nahira. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang-tulang yang hancur? Nah, di sini ada dua qiraah. Qiraah yang pertama itu nafira. Aidza kunna 'idhaban nafira. Qiraah yang kedua nafira. Aidza kunna 'idhaban nafira. Kilahuma sahih. Tapi yang kita pakai di Rasul Usmani biasanya yang qiraah yang pertama nafira. Jadi apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang-tulang yang hancur? Masa sih sudah jadi tulang belulang masih bisa dibangkitkan? Dan ini terjadi dalam surat Al-Baqarah ayat 259 kepada Nabi Uzair. Nabi Uzair, di mana beliau itu terheran-heran akan sebuah kekacauan yang terjadi, yaitu terjadi peperangan sehingga orang mati bergelimpangan. Setelah mati bergelimpangan di mana-mana, beliau berkata bahwa apakah mungkin hal yang seperti ini terus dibangkitkan lagi? Saking banyaknya orang itu, apa mungkin? Sebenarnya beliau bukan bertanya untuk untuk
untuk mencoba Allah, bukan. Beliau bertanya dalam hati. Beliau percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa, tapi beliau masih, istilahnya itu logika manusianya itu masih berjalan gitu. Masa bisa sih? Gitu. Kalau kita manusia, emang ada manusia yang terbang kayak gitu. Logikanya seperti itu, nggak ada manusia yang terbang. Tapi ketika dibuat sebuah alat, sekarang manusia sudah banyak bisa yang terbang. Pergi pakai pesawat terbang, manusia terbang seperti itu. Kalau dulu apa mungkin manusia terbang? Nggak mungkin sama sekali. Tapi ketika adanya pesawat, semua manusia sudah bisa terbang. Seperti itu. Nah, ini juga seperti itu. Ketika itu Nabi Uzair melogikakan dengan logika manusia. Apakah mungkin akan dipakaikan lagi dengan sebanyak ini sudah jadi tulang belulang? Lalu setelah itu beliau tertidur selama 100 tahun. Dan selama 100 tahun itu, jadi beliau itu menunggal keledai. Pas bangun ditanya, kamu itu tidur berapa lama? Ya kira-kira seharian lah. Tidurnya seharian kalau nggak salah. Kemarin baru bangun kayak gitu. Enggak, kamu tidur udah 100 tahun. Antur ila ta'amika masyarakat juga kita sana. Antur ila ta'amika ila nushidha rumah suha. Lihat itu, makanan kamu sudah jadi berjamu atau tidak bisa dimakan lagi. Lihat yang samping kamu itu ada tulang belulang, khimar kamu, keledai kamu. Dan ketika itu dijadikan Allah tampakkan kekuasaannya supaya Nabi Uzair itu percaya bahwa dengan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa membangkitkan. Lihat tuh tulang belulang keledai kamu, keledai kamu. Saya akan jadikan kembali. Lalu dijadikan kembali seperti halnya semula. Kamu sudah hidup pada tahun 100 tahun sebelumnya, maka keluarlah dengan keledai kamu yang sudah saya jadikan kembali. Dan benar, tempat di mana berperang tadi sudah penuh dengan manusia, dari pasar lah dan lain-lainnya sudah berubah, zaman sudah berubah dan 100 tahun. Ketika ditanyakan siapa kamu, saya Uzair. Gak percaya orang, Nabi Uzair itu udah 100 tahun dari dulu. Tapi saya Nabi Uzair. Nah itu salah satu kisah Uzair yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Kita sambung sedikit setelah kita cukupkan. Kalau tilka idan karmatun khasirah, mereka berkata kalau demikian ini adalah suatu pengembalian yang merugikan. Artinya mereka itu merasa menyesal. Kalau tilka idan karmatun khasirah, menyesal benar-benar karena memang ya Allah, kenapa sih aku tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh umat Islam bahwasanya akan dibagikan. Jadi istilahnya itu mereka itu menyesal, kata-katanya itu aduh, aku udah rugi, benar-benar apa yang dikatakan kayak gitu. Istilahnya itu memang penyesalannya itu dalam hati, dan penyesalannya itu tidak bisa diulang lagi. Mau dikatakan ya udah kamu hidup lagi, nggak mungkin. Sudah selesai semuanya, bumi sudah selesai, tinggal pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kamu berada di golongan kanan kiri, seperti itu. Selanjutnya, fa inna ma hiya zajratun wahidah, maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan. Jadi banyak jadi zajrah wahidah itu ada yang mengatakan bahwa sekali tiupan. Namun kalau di bahasa Arab itu sebenarnya dia itu kayak apa ya, dikagetin gitu, wah gitu. Tahu nggak? Ada orang yang sembunyi, terus ada temannya yang mau dikagetin, wah gitu. Nah, istilahnya kita mau ngagetin teman kita itu, nah itu zajrah wahidah. Zajrah wahidah itu seperti itu sebenarnya. Jadi pengembaliannya itu seakan-akan wah gitu, udah jadi gitu. Jadi nggak ada istilah
harus dilakukan seperti ini tidak. Seperti bim salabi anak klub, jadi gitu. Itu zajarah wahidah. Istilahnya itu seperti kita mengejutkan teman kita. Nah itu zajarah wahidah. Faidah bisa ya. Maka ketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Jadi bumi yang baru itu di bumi di mana Allah tegakkan keadilannya. Yaitu hari dibangkitkan. Allah a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan An-Nazi'at ayat 15 di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.